Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, nama aku Lutfiatul Mazidah dan ini ya NPM aku. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu saya Bapak Ludovicus Bomans. Kali ini saya akan mereview materi sebagai persyaratan untuk mengikuti UAS. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, kita bahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, sebelumnya kata wawasan Nusantara itu didapatkan dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan sendiri dari bahasa Jawa memiliki arti pandangan, sedangkan kata Nusantara itu didapatkan dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara kayak gitu. Nah, kata Nusa sendiri dari bahasa Sanskerta memiliki arti kepulauan. Namun ada lagi kemiripan arti dengan bahasa Inggris, yaitu kata nation yang berarti bangsa. Nah, untuk kata antara memiliki tafsiran, yaitu seberang, pulau, dan laut. Jadi untuk kata Nusantara sendiri memiliki arti yaitu kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut, seperti itu. Ada yang perlu kalian tahu nih, kata Nusantara itu bermula dari isi Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Pati Gajah Mada saat beliau diangkat menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit waktu itu. Jadi bermula dari situ kata Nusantara. Nah, untuk kita kembali lagi ya, untuk wawasan Nusantara itu tadi kan wawasan itu sebuah pandangan. Jadi Nusantara itu bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Nah, pandangan kepada bangsa kita itu seperti apa? Nah, secara yang kita tahu, negara kita ini berada dan terbentuk dari beberapa pulau yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Tentunya pulau-pulau ini memiliki suku, budaya, agama masing-masing dengan beraneka ragam macam bentuk budaya tadi yang memiliki kesatuan, yaitu bangsa kita Indonesia. Jadi hakikatnya dari esensi wawasan Nusantara sendiri bahwa pandangan ini bahwa Indonesia itu terbentuk dari beberapa pulau, suku, budaya yang tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, kita lanjut tentang latar belakang secara historis wawasan Nusantara. Ternyata lahirnya wawasan Nusantara yaitu bermula dari Perdana Menteri Indonesia, yaitu Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah deklarasi, di mana deklarasi itu kita kenal sebagai Deklarasi Juanda, di mana deklarasi tersebut berisikan tentang luas laut teritorial Indonesia 12 mil, di mana dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, garis teritorial ini menjadikan wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan Indonesia, di mana tidak ada lagi pembatas antara pulau sebab tidak ada laut bebas karena sudah diakui menjadi wilayah khusus untuk Indonesia, sehingga laut yang ada di Indonesia itu sebagai penghubung di antara semua pulau dalam kesatuan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional saja, tetapi bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ke forum internasional agar diakui oleh bangsa lain atau masyarakat internasional. Dengan melalui perjuangan yang begitu panjang sekali, akhirnya pada konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 itu mendapatkan sebuah dokumen yang pertama The United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana
berdasarkan hukum laut 1982 tersebut, akhirnya Indonesia diterima dan diakui sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas latar belakang sosiologis wawasan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang secara sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah yang ada, tadi kita udah bahas bahwasannya wawasan Nusantara itu bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda 1957 tadi mewujudkan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah dan tidak lagi ada perbatasan. Namun laut di Indonesia menjadikan sebuah penghubung antar pulau, bukan lagi laut bebas seperti itu. Dengan konsepsi kewilayahan ini, bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah yaitu merupakan satu kesatuan Indonesia seperti itu. Namun seiringnya tuntutan dan perkembangan zaman yang ada, akhirnya konsepsi wawasan Nusantara ini mencangkup banyak dari pandangan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta persatuan sebagai satu bangsa. Menurut GBHN 1998, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, lahirnya wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kalian tahu kan bahwa dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, otomatis mereka juga mempunyai latar belakang yang berbeda pula. Di mana perbedaan ini antar pulau, entah antar suku yang ada, akhirnya bangsa Indonesia mudah dipecah belah, diadu domba. Contoh oleh Belanda dengan politiknya Divide et Impera, mereka memecah belah Indonesia antar suku yang ada di Indonesia sendiri. Namun dengan lambat laun kemudian, akhirnya bangsa Indonesia tidak mau lagi dipecah belah dan ingin sebuah persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan semangat kebangsaan yang kuat yang harus terus-menerus diasah dan dibangkitkan. Nah, awal dari semangat kebangsaan ini awal mulanya telah dirintis dengan adanya peristiwa kesaktian Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 dan akhirnya ditegaskan pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 serta akhirnya diwujudkan lagi secara nyata pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situlah, dari semangat kebangsaan ini akhirnya memunculkan sebuah negara yang merdeka seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas latar belakang secara politis wawasan Nusantara. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas tentang sejarahnya wawasan Nusantara seperti apa dan sangat penting sekali wawasan Nusantara ini untuk bangsa Indonesia. Nah, untuk secara politisnya ada kepentingan nasional yaitu bagaimana wilayah yang sudah bersatu ini dan persatuan bangsa ini agar dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Nah, dengan ini kepentingan nasional ini yang dimaksud ini bukan sekedar apa ya, tapi turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, serta visi dari bangsa Indonesia sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi dan esensi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, hakikatnya dan esensinya dari wawasan Nusantara sendiri yaitu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Di mana kesatuan wilayah ini sudah dapat dicapai seperti itu mungkin ya dengan adanya deklarasi Juanda 1957 tadi bahwa wilayah Indonesia sudah tidak ada lagi yang membatasi, di mana
laut yang ada di Indonesia sudah menjadi penghubung antar pulau, bukan lagi laut bebas seperti itu. Nah, sedangkan untuk persatuan bangsa ini, dari tadi kita udah bahas juga perbedaan setiap pulau mempunyai perbedaan dan latar belakang yang ada, di mana Indonesia sendiri bisa dikatakan juga sebagai heterogenitas kayak gitu ya, dengan banyaknya suku, budaya, ras, dan agama yang ada. Sehingga dengan adanya persatuan ini, gimana caranya kita dengan beraneka ragam ini tetap menjadi satu kesatuan Indonesia seperti itu. Nah, dengan di sini banyaknya perlu adanya kesadaran, toleransi, dan sebagainya agar tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Nah, dari yang saya bahas dari awal hingga sampai akhir ini, mungkin sudah bisa kita pahami lah ya, gimana pentingnya wawasan Nusantara itu bagi bangsa Indonesia. Dan tidak hanya bangsa Indonesia juga, bangsa lain pun perlu sekali sebuah wawasan dalam negaranya dengan ciri khasnya tersendiri seperti itu. Seperti wawasan nasional yang ada di berbagai negara. Indonesia mempunyai wawasan Nusantara, gak tahu juga di negara lain pakai wawasan apa seperti itu ya. Nah, jadi sangat penting sekali sebuah wawasan untuk mengenali dirinya, lingkungannya sendiri sebagai suatu bangsa itu tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.